Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan memaparkan materi terkait salah satu metode pengumpulan data yaitu interview. Nah, materi ini kita ambil dari buku Uma sekarang di chapter 7. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Khairunisa dengan NPM akhir 239. Lalu ada Tarisa Nailia dengan NPM akhir 247. Lalu ada Dinda Rizky dengan NPM akhir 262. Dan Catur Haila dengan NPM akhir 268. Masuk ke materi yang pertama, itu terkait metode pengumpulan data primer. Jadi metode pengumpulan data primer itu digunakan ketika si peneliti itu membutuhkan informasi yang baru dan juga spesifik, yang mana informasinya itu belum tersedia dalam sumber yang lain. Karena fenomena bisnis itu berhubungan langsung dengan perilaku, persepsi, dan juga pengalaman dari manusia, maka peneliti itu tentunya mendapatkan data langsung dari responden agar hasil risetnya itu lebih akurat dan juga lebih sesuai dengan kondisi nyata. Nah, sebenarnya ada 3 metode utama yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada wawancara. Jadi wawancara itu akan memberikan pemahaman yang mendalam melalui percakapan secara langsung, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, metode ini tuh cocok untuk menggali alasan, motivasi, dan juga pandangan dari responden. Lalu yang kedua itu ada observasi. Ini tuh digunakan ketika si peneliti itu ingin melihat perilaku nyata tanpa bergantung pada apa yang dikatakan oleh responden. Nah, ini tuh berguna untuk mempelajari kebiasaan maupun pola aktivitas dalam konteks kerja. Sedangkan metode yang ketiga itu ada kuesioner. Ini tuh akan efektif untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar secara cepat, terutama jika penelitian itu membutuhkan informasi yang dapat dibandingkan antar respondennya. Nah, jadi dengan memilih metode yang tepat di antara metode tadi, si peneliti itu dapat memperoleh data yang lebih relevan, valid, dan juga sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga nantinya hasil analisis itu juga bisa lebih kuat dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kemudian terkait desain penelitian dan kecocokan dari metode pengumpulan data. Jadi dalam desain penelitian, pemilihan metode pengumpulan data itu tentunya tidak bisa diputuskan secara terpisah. Karena setiap metode itu tentunya harus mendukung arah dan juga kebutuhan penelitian secara keseluruhan. Nah, metode yang dipilih itu harus mampu yang pertama menjawab tujuan dan juga pertanyaan peneliti secara langsung. Misalnya, jika penelitian itu ingin memahami alasan dibalik perilaku, maka wawancara itu akan lebih cocok. Nah, tetapi jika tujuannya itu ingin mengukur frekuensi atau mungkin mengukur pola, maka kuesioner atau observasi mungkin lebih tepat. Kemudian yang kedua, itu harus selaras dengan strategi penelitian. Apakah eksploratif atau mungkin deskriptif atau kausal dan sebagainya. Peneliti eksploratif itu biasanya cenderung memakai wawancara atau observasi. Nah, sementara penelitian deskriptif itu biasanya cenderung menggunakan kuesioner dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang perlu dipertimbangkan itu adalah kondisi-kondisi praktis seperti misalnya akses ke responden, kemudian terkait waktu dan juga pengumpulan data, dan juga kebutuhan akurasi. Karena semua elemen desain penelitian itu saling terkait, maka penggunaan metode yang paling sesuai itu akan menghasilkan data yang lebih valid dan tentunya dapat lebih diandalkan, sehingga kesimpulan penelitian itu juga menjadi lebih kuat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah mengenai wawancara. Wawancara sendiri yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian bisnis karena mampu menggali informasi secara langsung dari responden melalui percakapan yang terarah.
Nah, pada dasarnya wawancara ini bukan sekedar percakapan biasa, tetapi sebuah interaksi yang memiliki tujuan tertentu di mana pewawancara berupaya untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi pendapat, pengalaman, motivasi, serta persepsi responden secara lebih detail dibanding dengan metode survei yang tertulis. Nah, jenis wawancara dalam penelitian ini dapat berupa wawancara individu maupun juga kelompok. Wawancara individu dilakukan antara wawancara dan satu responden saja, sehingga memungkinkan pendalaman informasi secara lebih personal. Sementara itu, kalau wawancara kelompok, itu melibatkan beberapa responden sekaligus dan sering bermanfaat untuk memunculkan dinamika diskusi, ide baru, maupun perbedaan pandangan antar partisipan. Nah, selain itu, wawancara dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Ada terstruktur dan juga tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu menggunakan daftar pertanyaan baku yang sudah disusun sebelumnya, sedangkan kalau wawancara tidak terstruktur itu bersifat lebih bebas, fleksibel, dan memungkinkan terjadinya percakapan yang mengalir. Dalam praktiknya, wawancara ini dapat dilakukan melalui berbagai media. Bentuk yang paling tradisional adalah wawancara tatap muka yang memungkinkan peneliti mengamati ekspresi nonverbal dan membangun hubungan lebih erat dengan respondennya. Namun, wawancara melalui telepon dan online ini semakin umum digunakan karena lebih efisien, kemudian menghemat waktu, dan juga dapat menjangkau responden di berbagai lokasi. Nah, wawancara tidak terstruktur sendiri itu merupakan teknik yang pengumpulan data yang sangat fleksibel karena pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini itu digunakan ketika peneliti ataupun manajer belum memiliki pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang sedang terjadi dalam organisasi. Dengan bertanya secara luas dan juga terbuka, wawancara memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pengalaman, persepsi, dan juga pandangan mereka secara bebas. Melalui jawaban spontan tersebut, peneliti dapat menangkap petunjuk penting yang mungkin tidak muncul dalam wawancara yang terstruktur. Nah, proses wawancara tidak terstruktur ini biasanya dimulai dengan pertanyaan umum, seperti ceritakan tentang pekerjaan Anda, atau apa saja hal yang penting yang terjadi di unit Anda ini. Nah, jawaban yang diberikan ini dapat mengarah pada isu-isu tertentu yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh penanya. Nah, pewawancara ini perlu memiliki kemampuan mendengarkan yang baik agar dapat memahami makna tersembunyi, menangkap kata kunci, dan juga mengetahui kapan harus menggali lebih dalam. Karena sifatnya terbuka, responden dapat menceritakan baik hal-hal positif ataupun masalah yang mereka rasakan. Ada yang mudah berbicara, ada pula yang perlu didorong dengan pertanyaan lanjutan. Pada tahap ini, tujuan utama bukan mencari jawaban yang pasti, tetapi mengidentifikasi variabel, faktor, maupun gejala yang relevan untuk penelitian lanjutan. Nah, hasil dari wawancara inilah yang akan menjadi dasar untuk menyusun wawancara terstruktur. Nah, sedangkan kalau wawancara terstruktur, ini digunakan ketika peneliti telah mengetahui secara jelas informasi apa yang ingin dikumpulkan. Berbeda dengan wawancara yang tidak terstruktur, metode ini mengikuti daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Dimulai dari pertanyaan pemanasan yang ringan hingga pertanyaan inti yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Nah, struktur yang rapi ini membantu memastikan bahwa semua responden itu menerima pertanyaan yang sama sehingga data yang diperoleh itu dapat dibandingkan secara konsisten. Nah, pada saat memulai wawancara, wawancara ini memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu, kemudian menjelaskan tujuan penelitian dan tujuan wawancara ini apa, kemudian memberikan jaminan kerahasiaan, dan juga meminta izin untuk merekam proses wawancara bila diperlukan. Di dalam daftar pertanyaannya biasanya juga terdapat probing question, yaitu pertanyaan lanjutan yang digunakan ketika jawaban responden kurang jelas atau masih bersifat umum. Nah, probing ini itu membantu peneliti mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan mendalam tanpa mengubah arah wawancara. Wawancara terstruktur ini sering memanfaatkan alat bantu visual seperti gambar, kartu, maupun ilustrasi-ilustrasi khusus pada
penelitian, pemasaran, ataupun penelitian yang melibatkan anak. Nah, setelah sejumlah wawancara ini dilakukan, data akan ditabulasi dan juga dianalisis untuk menemukan pola kecenderungan maupun hubungan antar variabel. Metode ini sangat berguna ketika peneliti membutuhkan data yang terukur, konsisten, dan juga memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, perbandingan antara wawancara tidak struktur dan juga wawancara terstruktur itu menunjukkan bahwa keduanya ini memiliki fungsi saling melengkapi dalam penelitian. Wawancara tidak terstruktur berfungsi sebagai tahap eksplorasi awal untuk menggali berbagai isu yang mungkin menjadi akar permasalahan. Pada tahap ini, responden bebas menjelaskan pengalaman dan juga pandangannya, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting yang sebelumnya belum diketahui. Seringkali hasil wawancara tidak terstruktur menunjukkan bahwa masalah yang tampak hanyalah gejala dari masalah yang lebih kompleks. Nah, setelah variabel-variabel penting ini teridentifikasi, peneliti beralihlah ke wawancara yang terstruktur untuk memperdalam, menegaskan, dan juga memverifikasi informasi. Dengan daftar pertanyaan yang konsisten, peneliti dapat membandingkan jawaban antar responden dan melihat pola yang lebih jelas. Kombinasi kedua teknik ini sangat umum digunakan dalam riset terapan atau applied research, karena tidak hanya membantu peneliti memahami masalah secara menyeluruh, tetapi juga membuatnya mampu merumuskan teori awal mengenai faktor penyebab masalah. Dengan menggunakan kedua jenis wawancara secara bertahap, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya sekaligus mendapatkan bukti yang lebih terarah untuk menarik kesimpulan ataupun merumuskan sebuah solusi. Pendekatan dua tahap ini itu memastikan bahwa penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan juga mendalam. Selanjutnya ada training interviewers. Nah, training interviewers atau juga disebut pelatihan pewawancara itu sangat penting dalam proses penelitian ini. Nah, di dalam sebuah wawancara, kualitas data yang kita kumpulkan itu sangat bergantung pada kemampuan pewawancara. Tanpa adanya pelatihan yang baik, pewawancara itu bisa saja tidak memahami dari tujuan penelitian sendiri. Kemudian, bisa saja tidak tahu cara membuka wawancara yang benar atau bahkan melakukan kesalahan dalam mencatat jawaban dari responden. Nah, hal-hal seperti ini itu dapat menimbulkan bias dan juga berdampak pada hasil penelitian secara keseluruhan. Melalui penelitian ini, pewawancara itu dibekali dengan keterampilan dasar seperti cara memulai percakapan, bagaimana menjaga alur wawancara, bagaimana mendorong responden untuk menjawab dengan jujur, dan juga bagaimana menutup wawancara yang efektif. Nah, di dalam training ini juga memastikan konsistensi sehingga pewawancara tuh mengikuti standar yang sama. Dengan demikian, wawancara tuh menjadi lebih efektif dan juga menghasilkan data yang akurat. Selanjutnya ada beberapa tips ketika wawancara, tips yang membangun kredibilitas, rapor dan juga motivasi. Nah, yang pertama, adalah membangun kredibilitas. Seorang pewawancara itu harus mampu untuk menunjukkan profesionalismenya sejak awal. Jadi sikap percaya diri, penjelasan yang jelas, dan juga cara penyampaian yang baik itu akan membuat para responden merasa lebih yakin bahwa wawancara ini dilakukan secara serius dan juga aman. Yang kedua ada building rapport. Atau membangun kedekatan. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk menciptakan suasana, yang nyaman bagi responden. Pewawancara itu perlu menjelaskan tujuan wawancara, meyakini bahwa semua jawaban itu akan, dirahasiakan atau privasinya terjamin, dan juga menunjukkan sikap yang ramah, sopan, dan juga tidak menghakimi. Nah, dengan pendekatan seperti ini, responden tuh lebih mungkin untuk memberikan jawaban yang jujur dan juga mendalam. Nah, yang terakhir ada motivating responden. Nah, pewawancara itu perlu menjelaskan manfaat dari wawancara ini, baik bagi organisasi maupun bagi responden itu sendiri. Jika mereka merasa apa yang mereka sampaikan akan memberikan dampak yang positif, maka para responden itu cenderung lebih bersemangat dan juga terbuka dalam menjawab pertanyaan. Lanjut, the questioning technique. Eh, Di sini kita akan membahas mengenai teknik bertanya yang merupakan inti dari sebuah wawancara itu sendiri. Nah, teknik yang pertama ada funneling.
Nah, di dalam pendekatan ini, pewawancara itu mulai dengan pertanyaan yang luas dan juga terbuka untuk mendapatkan gambaran umum. Setelah muncul isu-isu tertentu, barulah pewawancara itu mengarahkan pertanyaannya ke area yang lebih spesifik. Nah, teknik ini itu membuat responden merasa lebih leluasa sebelum masuk ke hal-hal yang lebih detail lagi. Kemudian yang kedua ada unbiased question. Nah, pertanyaan ini harus disampaikan secara netral, tidak boleh mengarahkan responden menuju jawaban tertentu. Misalnya, hindari pertanyaan yang mengandung asumsi atau komentar pribadi dari pewawancara. Pertanyaan yang netral itu akan membantu menjaga objektivitas. Selanjutnya ada teknik clarifying issues. Nah, jadi jika jawaban responden itu terasa kurang jelas, pewawancara itu dapat memparafrase atau meminta contoh untuk memastikan maksud yang sebenarnya. Nah, hal ini itu penting agar tidak terjadi salah interpretasi. Kemudian ada teknik helping respondents think through issues. Nah, jika respondennya itu bingung atau kesulitan untuk menjawab pertanyaan, pewawancara itu dapat menyederhanakan pertanyaan atau memberikan pilihan yang dapat membantu responden memikirkan jawabannya. Nah, cara ini itu memastikan bahwa data tetap bisa diperoleh tanpa membuat responden tuh merasa tertekan. Nah, yang terakhir ada taking notes. Nah, pencatatan itu perlu dilakukan saat wawancara berlangsung atau segera setelah wawancara itu selesai. Itu tuh untuk menghindari hilangnya informasi penting dari responden itu. Jika ingin, bisa melakukan voice note atau sambil merekam suara atau, eee, hal lainnya. Tapi pewawancara itu wajib untuk meminta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan mereview tips to follow when interview. Nah, kita akan merangkum kembali hal-hal penting dalam melakukan wawancara. Yang pertama, wawancara itu perlu untuk membangun kredibilitas dan juga menciptakan kepercayaannya sejak awal kepada responden. Dan yang kedua, membangun rapport sehingga responden itu merasa nyaman dan juga aman untuk berbagi informasi. Ketiga, kita memulai wawancara itu dengan pertanyaan umum dan kemudian mengkerucut menggunakan teknik funneling. Yang keempat, selalu menggunakan pertanyaan yang netral agar hasil wawancara itu tidak bias. Dan yang kelima, melakukan klarifikasi bila ada jawaban yang kurang jelas dari responden. Yang keenam, kita bisa membantu responden jika mereka tuh kesulitan untuk menjawab. Dan yang terakhir, mencatat semua jawaban secara akurat dan juga sistematis. Nah, dengan mengikuti tips-tips ini, kita dapat meminimalkan berbagai bentuk dari bias, baik yang berasal dari pewawancara, responden, maupun dari situasi wawancara. Nah, hasilnya, datanya tuh lebih valid, lebih dapat dipercaya, dan tentunya lebih bermanfaat bagi penelitian. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang face-to-face and telephone interviews. Dalam wawancara face-to-face, hubungan antara pewawancara dan responden itu biasanya lebih dekat. Ada proses membangun kepercayaan sehingga responden itu cenderung bercerita lebih dalam dan spontan. Ketika pewawancara itu mampu menjaga sikap profesionalitas dan empatik, wawancara jenis ini tuh bisa menghasilkan data yang sangat kaya dan detail, apalagi untuk penelitian eksploratif yang membutuhkan pemahaman konteks situasi. Wawancara langsung memungkinkan eksplorasi mendalam karena pewawancara itu bisa langsung menggali jawaban unik atau menarik melalui probing questions. Namun, kendala utamanya ada pada sumber daya. Semakin banyak dan semakin jauh lokasi responden, semakin tinggi biaya transportasi, waktu, dan energi yang terpakai. Belum lagi kebutuhan pelatihan wawancara agar cara bertanya, ekspresi, sikap tubuh, dan interpretasi jawaban itu tetap konsisten. Hal kecil seperti mimik wajah pewawancara itu bisa mempengaruhi jawaban responden. Jadi kontrol profesional itu benar-benar penting. Untuk telepon interview, metode ini tuh jadi pilihan ketika tujuan penelitian itu adalah mendapatkan data secara cepat dengan jangkauan luas. Cocok untuk survei pelanggan atau riset pemasaran yang banyak melibatkan responden dari berbagai wilayah. Karena tidak bertatap muka, responden itu sering lebih nyaman menjawab pertanyaan sensitif tanpa rasa
dinilai. Tapi hilangnya syarat nonverbal itu membuat wawancara kehilangan konteks emosional, sehingga interpretasi jawaban itu tidak semendalam wawancara langsung. Selain itu, makin banyak penolakan telepon akibat biasanya masyarakat itu menghindari panggilan dari nomor tidak dikenal, sehingga strategi penjadwalan panggilan itu perlu diperhatikan. Selanjutnya ada additional source of bias and interview data. Bias ini bisa muncul tanpa disadari dan berbagai sisi. Misalnya responden yang memberikan jawaban yang terdengar paling benar secara sosial, padahal bukan pendapat yang sebenarnya. Fenomena ini tuh sering muncul kalau responden itu takut akan penilaian atau dampak terhadap pekerjaan mereka. Bahkan dalam kondisi pewawancara sudah netral sekalipun, responden itu bisa tetap menahan informasi karena faktor emosional, budaya organisasi, atau rasa tidak aman dengan lingkungan wawancara. Lalu ada bias dari pewawancara. Nada suara yang terdengar terlalu menyetujui, senyum saat mendengar jawaban tertentu, bahkan sedikit mengganggu, itu semuanya bisa membentuk persepsi responden tentang jawaban apa yang diinginkan. Inilah kenapa pelatihan wawancara itu profesional itu sangat penting, terutama untuk penelitian yang sensitif atau bersifat evaluatif. Selain itu, bias situasional itu memainkan peran besar. Contohnya, wawancara itu dilakukan saat responden sedang lembur atau punya beban kerja besar. Kemungkinan besar jawabannya itu tidak fokus atau malah bernada negatif. Bukan karena topiknya bermasalah, tapi karena mood dan keadaan fisik. Tempat wawancara itu juga mempengaruhi. Misalnya, melakukan wawancara di ruang kantor itu bisa membuat responden takut bersikap jujur jika membahas atasan atau kebijakan organisasi. Non-response bias juga berbahaya kalau hanya orang yang berani bicara atau punya waktu yang bersedia diwawancara, tapi akhirnya tidak mewakili populasi sebenarnya. Selanjutnya ada computer assist interviewing and group interviews. Pada computer assist interviewing atau CAI, teknologi itu membantu memastikan struktur wawancara standar sehingga kesalahan prosedur dan pencatatan itu jauh lebih minim. Misalnya di CATI, sistem telepon otomatis itu menampilkan pertanyaan ke layar komputer pewawancara dan langsung menyimpan jawaban responden, sehingga analisis itu bisa dilakukan lebih tepat. Di CAPI, responden itu bisa mengisi melalui perangkat digital sendiri, sehingga privasi itu lebih terjaga meskipun biaya investasi awal itu tinggi. Organisasi yang melakukan survei rutin akan sangat diuntungkan karena proses itu lebih efisien, akurat, dan mudah direplikasi. Masuk ke grup interview, metode ini tuh fokus pada dinamika diskusi. Fokus group itu biasanya menghasilkan ide-ide dan insight yang tidak muncul jika responden itu diwawancarai secara individu, karena peserta itu saling memicu pendapat, disebut juga efek snowballing. Kelebihannya, hasil itu bisa didapat dalam waktu singkat dan sangat berguna untuk memahami persepsi, preferensi, atau ide konsumen terhadap produk, layanan, atau pengalaman tertentu. Namun karena peserta itu tidak dipilih secara acak, hasilnya itu tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh populasi. Untuk penelitian yang sangat membutuhkan sudut pandang teknis atau profesional, digunakan expert panel. Pesertanya adalah orang-orang dengan kompetensi atau pengalaman tinggi di bidang tertentu, sehingga hasil diskusi itu berisi analisis yang berbobot dan mendalam. Di kedua teknik ini, moderator itu memegang peran besar, memastikan diskusi tetap fokus, memberi ruang bicara untuk semua peserta, dan mencegah satu orang mendominasi. Moderator yang buruk itu bisa menyebabkan bias, diskusi melebar, atau informasi penting tidak tergali, sehingga kualitas riset itu sangat bergantung pada kemampuan fasilitasi. Kemudian di tahapan yang terakhir kita bahas terkait kelebihan dan kekurangan dari wawancara.
Jadi wawancara itu kan menjadi salah satu metode pengumpulan data primer yang paling banyak digunakan. Karena metode ini tuh mampu memberikan informasi yang kaya dan juga lebih mendalam dibandingkan metode yang lain. Baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur itu dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, ataupun melalui komputer, serta dapat bersifat individual ataupun kelompok. Untuk wawancara terstruktur, itu sangat berguna pada tahapan eksplorasi ketika si peneliti itu ingin memahami gambaran awal atau ketika ingin mengidentifikasikan isu-isu penting dalam suatu permasalahan. Nah, sebaliknya ada yang namanya wawancara terstruktur itu digunakan ketika peneliti itu sudah mengetahui variabel yang ingin digali secara lebih jauh, sehingga pertanyaannya itu akan lebih fokus dan lebih terarah. Ini adalah ringkasan dari kelebihan dan kekurangan. Jadi di wawancara tatap muka, si pewawancara itu dapat membangun hubungan secara tatap langsung dengan si responden. Kemudian bisa menjelaskan pertanyaan yang mungkin kurang dipahami dan juga menambahkan pertanyaan lanjutan serta menangkap isyarat nonverbal dari si partisipan. Visual juga bisa digunakan untuk memperjelas dan hasilnya itu biasanya lebih mendalam. Namun untuk kekurangannya, metode ini tuh tentunya memakan waktu, biayanya juga lebih tinggi, terutama jika area penelitian itu luas, dan ini tentunya menuntut pewawancara untuk terlatih. Selain itu, ada juga resiko bias dari si pewawancara dan juga responden bisa merasa khawatir soal kerahasiaan dari jawaban. Nah, sementara untuk wawancara yang melalui telepon itu biasanya lebih cepat, lebih murah, terus dapat dijangkau responden di wilayah yang luas dan juga memberi anonimitas yang lebih besar. Kemudian penggunaannya itu juga membuat proses lebih efektif dan efisien. Sementara kekurangannya, pewawancara itu tidak bisa membaca bahasa tubuh. Waktu wawancara itu juga lebih singkat pastinya, dan masalah teknis seperti nomor tidak aktif atau mungkin tidak terdaftar itu juga dapat mengurangi kualitas data. Baik, demikian materi yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.